Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahma dari kelas R6B, ingin menuntaskan UTS Metodologi Riset. Materi pada kali ini yaitu cara membuat bab 1 proposal penelitian. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat rumusan masalah, yang kelima ada tujuan masalah, tujuan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahma dari kelas R6B, ingin menuntaskan UTS Metodologi Riset. Materi membuat bab 1 proposal, meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Pertama, latar belakang. Latar belakang penelitian adalah bagian pertama dalam karya tulis ilmiah yang sangat penting dari keseluruhan komponen karya ilmiah, yang menjelaskan latar belakang atau alasan penelitian itu dilakukan. Informasi latar belakang yang memadai membantu pembaca menentukan apakah memiliki pemahaman dasar tentang masalah penelitian yang sedang diselidiki dan meningkatkan kepercayaan pada kualitas keseluruhan analisis dan temuannya. Latar belakang memberikan gambaran apakah peneliti merupakan orang yang menguasai topik yang diangkat atau tidak, dan pengguna bahasa yang cermat atau sebaliknya. Tujuan utama latar belakang adalah untuk mengantarkan pembaca agar memahami dan tertarik dengan tema yang ditulis. Penulisan latar belakang yang baik. Yang pertama, alasan rasional mengapa perlu diteliti dan jika tidak apa resikonya. Yang kedua, tema yang diangkat benar-benar merupakan masalah publik atau bukan masalah pribadi, dan bukan pula sesuatu yang dipermasalahkan. Yang ketiga, kompleksitas masalah sehingga memerlukan metode secara ilmiah untuk menyelesaikannya. Yang keempat, tema akan menghasilkan ilmu pengetahuan dari penelitian yang dilakukan. Berikutnya, cara menyusun latar belakang yang baik dan secara sistematis. Bagian awal memaparkan data-data awal dari sumber yang valid untuk dijadikan sebagai alasan dasar munculnya masalah. Bisa menjelaskan mengenai kondisi atau faktor yang akan dijadikan sebagai dasar terjadinya masalah tersebut. Dan juga bisa menggambarkan permasalahan di masa lampau dan kemudian dibandingkan dengan situasi saat ini. Bagian tengah memaparkan fakta dan data mendukung permasalahan atau fenomena yang dibahas dalam makalah. Bisa juga menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai alasan penting dilakukan penelitian. Bagian akhir itu setelah penulis menjelaskan argumentasi mengapa masalah tersebut perlu dibahas. Selain itu, penulis bisa menyampaikan alternatif solusi yang bisa ditawarkan secara baik dan teoritis maupun praktis sehingga melahirkan judul penelitian. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah cara atau upaya untuk mendefinisikan masalah sebagai pengenalan masalah kepada pembaca yang lebih luas sebagai bagian dari langkah awal penelitian dilakukan. Sebelum melakukan penelitian, maka pertama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi masalah. Secara sederhana, melakukan identifikasi masalah merupakan langkah penting yang harus dilakukan pertama kali. Karena dengan melakukan identifikasi masalah, peneliti bisa mengetahui dengan pasti masalah apa yang terjadi, bagaimana melakukan penelitian yang tepat, serta solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Cara menyusun identifikasi masalah. Yang pertama, melakukan identifikasi masalah secara umum, yaitu mengidentifikasi masalah membantu untuk menggali masalah yang lebih dalam. Kedua, memahami sifat masalah secara umum. Dengan memahami sifat masalah yang mendalam, peneliti dapat melakukan penelitian dan mencari solusi dari permasalahan yang lebih tepat. Yang ketiga, ada mengumpulkan literatur. Dengan mengumpulkan literatur akan membantu peneliti untuk mendapatkan ide-ide baru dan mengetahui penelitian terkait mempersempit masalah
hingga desain dari penelitian yang dilakukan. Membaca sebagian literatur dan mengumpulkan literatur berhubungan dengan masalah yang diteliti itu juga bertujuan untuk memahami sifat masalah yang diteliti. Itu ada keempat, ada mengembangkan ide-ide. Dengan mengembangkan berbagai ide baru diperlukan itu untuk membantu identifikasi masalah. Ide baru ini diperlukan agar penelitian dilakukan menghasilkan penelitian baru dan dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang kelima, menyusun ulang masalah penelitian. Menyusun ulang masalah penelitian ini dengan cara membaca kembali masalah penelitian dan menyusun ulang masalah penelitian yang nantinya akan membantu peneliti untuk lebih memahami masalah yang akan diangkat atau diteliti dalam penelitian yang dilakukannya. Berikutnya ada batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi oleh peneliti yang disebabkan masalah yang terlalu luas yang bisa mengakibatkan peneliti itu tidak bisa fokus. Batasan masalah ini perlu karena ada membantu memfokuskan masalah dalam penelitian, mencegah masalah melebar, dan membuat penelitian lebih terarah. Dengan pembatasan ini, peneliti dapat lebih efisien dalam waktu, tenaga, dan biaya, serta menghasilkan peneliti yang lebih fokus dan terukur. Cara menyusun batasan pertama melakukan identifikasi masalah dan topik penelitian. Itu menjelaskan masalah yang akan diteliti dengan jelas dan spesifik, memastikan topik penelitian yang relevan dan menarik. Yang kedua, merumuskan batasan masalah, itu dengan menentukan area spesifik yang akan dibahas dalam penelitian atau karya ilmiah. Ini membantu peneliti fokus pada masalah tertentu dan menghindari pelebaran pembahasan yang terlalu luas. Yang ketiga, membuat contoh batasan masalah. Itu memfokuskan topik penelitian pada hal-hal spesifik yang relevan sehingga penelitian tidak terlalu luas dan dapat diselesaikan dengan baik. Yang keempat, membuat pertimbangan waktu dan asumsi. Menentukan batasan waktu dan menyatakan asumsi yang diambil dalam batasan masalah, supaya menghasilkan rumusan masalah yang realistis dan perspektif dalam batasan masalah. Yang kelima, ada tujuan batasan masalah, itu untuk mempersempit dan memfokuskan penelitian pada aspek-aspek spesifik yang akan dibahas sehingga penelitian lebih terarah dan efektif. Selanjutnya, hubungkan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Hubungan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu keduanya merupakan unsur penting dalam sebuah penelitian yang menentukan arah pembahasan penelitian yang akan dilakukan. Hal itu memperoleh pengetahuan atau penemuan baru sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Intinya, semua penelitian yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan tertentu. Rumusan masalah merupakan organ penting yang dalam sebuah penelitian. Dengan perumusan masalah, penelitian menjadi terfokus dan terarah, termasuk dalam menentukan jenis-jenis data yang dibutuhkan sesuai penelitian yang dilakukan. Dan sedang tujuan penelitian itu agar data dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Penyusunan latar belakang masalah. Riset kuantitatif. Mencari sumber masalah yang akan dipecahkan variabel Y. Dua, menentukan alternatif solusi untuk memecahkan masalah atau faktor yang mempengaruhi variabel X. Yang ketiga, menyampaikan ringkasan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, yang mendukung dan relevan dengan topik yang diteliti. Yang keempat, menjelaskan mengapa penelitian penting dilakukan baik dari segi teoritis maupun praktis. Buktikan relevansi topik dengan data atau informasi terkini yang mendukung. Pengaruh gaya kognitif. Nah, ini salah satu contoh dari penelitian ini, judulnya yaitu pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa.
sorry, judulnya adalah pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis IPA. Meliputi yang pertama adalah latar belakangnya, yaitu pendidikan sains merupakan mata pelajaran pokok yang diajarkan pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Pada sekolah menengah atas lebih spesifik mengarah pada biologi. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam memiliki peranan penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Kemampuan berpikir kritis siswa adalah keterampilan yang memungkinkan individu untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan yang logis. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis adalah gaya kognitif siswa, yaitu cara individu dalam proses informasi dan menyelesaikan masalah. Gaya kognitif dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu gaya berpikir analitis dan gaya berpikir holistik. Siswa dengan gaya berpikir analitis cenderung memfokuskan perhatian pada detail logika, sedangkan dengan gaya berpikir holistik lebih melihat keseluruhan dan hubungan antara elemen. Pemahaman akan gaya kognitif ini sangat penting bagi pendidik untuk merancang metode pengajaran yang sesuai, sehingga dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam pelajaran IPA. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam konteks pembelajaran IPA. Dengan memahami hubungan ini, diharapkan dapat ditemukan strategi pengajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah yang dijadikan penelitian yaitu yang pertama, mengalami kesulitan dalam memfokuskan diri terhadap pembelajaran IPA. Yang kedua, siswa membutuhkan pengajaran pembelajaran IPA yang lebih optimal sehingga meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, pembelajaran kurang bervariasi sehingga perlu ditekankan dalam strategi kognitif kepada siswa. Yang ketiga, ada batasan masalah. Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini memfokuskan pada gaya berpikir siswa menggunakan metode gaya kognitif pada pembelajaran IPA. Penelitian ini mengembangkan strategi pengajaran dengan gaya kognitif pada kemampuan berpikir siswa dalam konteks pembelajaran IPA di sekolah. Yang keempat, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dijadikan bahan penelitian ini, yaitu yang pertama ada bagaimanakah strategi pembelajaran IPA yang akan dilakukan supaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam kemampuan berpikir kritis antara siswa dengan gaya kognitif analitis dan holistik. Yang ketiga, itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan antara gaya kognitif dan kemampuan berpikir kritis siswa dalam konteks pembelajaran IPA. Yang kelima, ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya kognitif siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, tujuannya untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam kemampuan berpikir kritis antara siswa dengan gaya kognitif dan holistik. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara gaya kognitif dan kemampuan berpikir kritis siswa dalam konteks pembelajaran IPA. Yang keenam, yaitu ada kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ada dua, yaitu kegunaan teoretis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis dengan ada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dengan gaya kognitif dan pikir kritis dalam konteks pendidikan. Yang kedua ada kegunaan praktis bagi siswa.
Yang pertama ada bagi siswa, itu dengan adanya pengembangan ini diharapkan siswa lebih termotivasi dan memahami terhadap pengaruh gaya kognitif dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA. Bagi guru, penggunaan sistem pengajaran ini dapat membantu guru agar lebih mudah untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif sesuai dengan gaya kognitif siswa. Yang ketiga ada bagi peneliti dan mahasiswa itu peneliti mendapatkan pengalaman langsung sebagai calon guru dan bisa mengimplementasi ilmu pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan. Sekian pemaparan tentang bab 1 proposal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.